Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Muhammad Ali Yafi akan menjelaskan tentang ekosistem darat, yang mana kali ini saya akan mempraktikkan di dalam ekosistem darat. Perlu diketahui tentang ekosistem itu suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Kemudian ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, yakni tumbuhan, kemudian konsumen, itu hewan, serta decomposer, itu pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dalam ekosistem alami ada itu contohnya ada sungai, hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan ada kebun, sawah, dan taman. Dalam ekosistem darat alami maupun buatan, di sini saya akan mencoba mempraktikkan untuk mengamati lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang perlu disediakan ada lembar pengamatan, aplikasi barometer, dan alat tulis. Mari kita amati di sungai ini. Ini adalah ekosistem abiotik. Ya, di sini ada sungai untuk pengairan dan untuk nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Di sini ada tumbuhan, ada pohon mengkudu, kemudian ada taman paku-pakuan, kemudian juga ada pohon pepaya. Kemudian kelima tanaman itu saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman mempunyai cahaya atau membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga membutuhkan bantuan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Nah, kemudian di sini dari biotik hewan, ini ada ulat, kemudian juga di sini ada kupu-kupu, ada juga serangga atau semut. Kemudian juga ada serangga, dan yang terakhir juga di sekitar saya ini ada capung. Nah, dari kelima hewan tersebut, mereka juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, kemudian di kebun, di sini juga ada pohon pisang, kemudian ada pohon pepaya, kemudian ada juga pohon singkong, dan juga ada tanaman kacang. Kemudian juga ada pohon pisang di sini, kemudian juga ada tanaman tebu, kemudian juga ada di sini selain tanaman tebu juga ada di bagian hewan ada serangga, kembang kayu, kemudian juga ada kembang badak, serta di sini ada jangkrik. Nah, setelah kita ketahui bersama, di sini dari semua kelima tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, kemudian kesimpulannya dapat kita tarik. Kemudian dari hasil pengamatan yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu di tepi sungai dan kebun, itu menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau antar komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk
manusia. Nah, demikian hasil pengamatan lingkungan sekitar saya. Terima kasih atas dukungannya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutor Zahratul Fitria, Magister Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.